Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini sudah rilis ya teman-teman mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Oke, teman-teman, di sini aku akan memberikan informasi ya karena sudah keluar surat keputusan menteri di sini ya teman-teman ya. Langsung kita bahas ya. Nah, jenis penetapan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 ini meliputi yang pertama kebutuhan khusus dan yang kedua kebutuhan umum. Nah, kriteria pelamar pada kebutuhan khusus itu meliputi pelamar prioritas, ex tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 dan guru non aparatur sipil negara di sekolah negeri. Jadi itu termasuk pelamar pada kebutuhan khusus. Nah, pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, huruf A adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K guru periode sebelumnya. Kemudian yang THK 2 ini sebagaimana dimaksudkan pada diktum kedua ya. Yang bagian B yaitu adalah THK 2 yang terdaftar dalam pangkalan database THK pada Badan Kepegawaian Negara. Kemudian di sini adalah guru non ASN di sekolah negeri sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf C ya teman-teman. Adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan atau terdaftar di Dapodik paling rendah 3 tahun. Kemudian kriteria pelamar pada penetapan kebutuhan umum ya di sini ya. Itu adalah lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan database. Kemudian guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan yang di bawah 3 tahun itu termasuk kriteria pelamar kebutuhan umum. Jadi ini termasuk pelamar umum, bukan pelamar khusus. Pelamar pada seleksi P3K guru tahun anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Kemudian kualifikasi pendidikannya atau kompetensi pendidik bagi pelamar pada seleksi P3K guru yang tahun anggaran 2023 itu dikecualikan bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan di wilayah otonomi khususnya Provinsi Papua. Kemudian kualifikasi pendidikan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum ke-8 untuk guru pada taman kanak-kanak sekolah dasar pendidikan kesetaraan program paket A yang sederajat, paling rendah lulusan pendidikan menengah atas dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Kemudian dalam hal terdapat pelamar dengan kualifikasi pendidikan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 dinyatakan lulus seleksi P3K tahun anggaran 2023, instansi wajib meningkatkan kualifikasi akademik guru ke jenjang sarjana atau diploma 4. Nah, kemudian dalam hal pelamar seleksi P3K guru anggaran 2023 berstatus bagaimana sebagai penyandang disabilitas itu berlaku ketentuan. Nah, bagi penyandang disabilitas ini tidak dapat melamar kebutuhan P3K pada guru bahasa Indonesia atau guru bahasa Inggris. Terus penyandang disabilitas daksa ini tidak dapat melamar di kebutuhan P3K guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K guru seni budaya keterampilan. Nah, pelamar lowongan kebutuhan P3K guru tahun anggaran 2023 didahulukan secara berurutan. Yang pertama pelamar prioritas dan yang kedua THK 2.
Kemudian guru non-ASN di sekolah negeri. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah pelamar pada kebutuhan umum sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 yang tadi. Guru honorer yang di bawah 3 tahun dan lulusan PPG yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Seleksi P3K guru itu terdiri dari yang pertama seleksi administrasi dan yang kedua seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi itu di mana dimaksudkan yaitu adalah seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural. Nah, seleksi guru pada yang ke-13 yang tadi ya, itu dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara. Nah, jadi tadi yang ke-13 yaitu seleksi administrasi dan kompetensi. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana pada diktum 15 itu dilaksanakan menggunakan CAT teman-teman yang diselenggarakan oleh BKN. Terus seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi P3K guru tahun 2021. Instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT BKN. Adapun bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan itu sebesar 30% dari nilai seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan. Kemudian seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT BKN itu juga berpedoman pada petunjuk teknis seleksi yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, terus materi seleksi kompetensinya di sini ya. Materi kompetensi teknis. Ini kisi-kisinya teman-teman. Materi kompetensi manajerial itu meliputi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan mengambil keputusan. Kemudian materi kompetensi sosial kultural di sini ya ada beberapa. Yang pertama kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan yang keempat empati. Kemudian materi wawancaranya di sini ya, itu tentang menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi berbagai aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Terus seleksi kompetensi teknis manajerial dan sosial kultural itu dilaksanakan pada waktunya durasinya 120 menit. Sedangkan pada penyandang disabilitas itu waktunya berbeda. Mereka diberikan waktu selama 150 menit. Nah, adapun jumlah keseluruhan soal seleksi kompetensi dan wawancara itu ada 145 soal yang terdiri dari seleksi kompetensi teknis itu 90 butir soal, seleksi kompetensi manajerial itu 25 butir soal, seleksi kompetensi sosial kultural itu 20 butir soal, kemudian wawancaranya 10 butir soal. Nah, pembobotan untuk nilai materi soal seleksi kompetensi dan wawancara. Seleksi kompetensi teknis itu paling rendah 1 nilainya dan paling tinggi 5 kalau tidak menjawab atau salah 0. Untuk materi soal seleksi kompetensi itu kalau jawab benar nilainya 5,
salah 0 atau tidak menjawab 0. Untuk materi kompetensi manajerial, paling rendah 1 dan paling tinggi 4 kalau tidak menjawab 0. Untuk seleksi kompetensi sosial kultural, paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 4, tidak menjawab 0. Materi soal wawancara, paling rendah 1 dan paling tinggi 4, tidak menjawab 0. Terus nilai kumulatifnya paling tinggi ini adalah 670, di mana 450 untuk seleksi kompetensi teknis jika benar semua, 180 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, 40 untuk wawancara. Kemudian nilai ambang batas, seleksi kompetensi dan wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi pada penetapan kebutuhan umum. Adapun nilai ambang batas, seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana ditunjukkan pada diktum ke-28. Nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, nilai ambang batas wawancara. Kemudian penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada ke-28. Nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri, yaitu 117 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, 24 untuk wawancara. Kemudian pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan Ristek itu mendapatkan nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah.